wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Fatur Rahman, NPM 19.218. Saya selaku moderator untuk tugas kelompok sosiologi hukum. Kali ini saya dan rekan akan menjelaskan mengenai analisis teori perubahan hukum di masyarakat dalam upaya perlindungan hukum lingkungan. Kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan mengenai teori perubahan sosial menurut para ahli. Perubahan sosial merupakan fenomena kehidupan sosial yang tak bisa dihindari oleh setiap individu maupun kelompok masyarakat. Terjadinya perubahan sosial merupakan gejala wajar yang muncul sebagai akibat dari proses interaksi manusia di dalam dan dari masyarakat. Perubahan sosial juga dapat terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur seperti geografis, biologis, ekonomis, kebudayaan, dan perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang dinamis. Wilbert Moore mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan penting dari struktur sosial. Dan yang dimaksud dengan struktur sosial adalah pola-pola perilaku dan interaksi sosial. Lebih lanjut, menurut Moore, perubahan sosial bukanlah suatu gejala masyarakat modern, tetapi sebuah hal yang universal dalam pengalaman hidup manusia. Yang menjadi masalah dalam perubahan sosial yaitu terletak pada tingkat kecepatan dan arah perubahan, bukan pada ada atau tidaknya perubahan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota yang lain. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Serdita Nova Ramadan, NPM 19.206. Di sini saya akan menjelaskan yang kedua faktor utama terjadinya perubahan sosial. Ada banyak faktor pemicu adanya perubahan sosial. Yang paling umum terjadi adalah bersumber dari dalam masyarakat itu sendiri, atau faktor internal dan yang bersumber dari luar masyarakat, atau faktor eksternal. Sumber perubahan sosial seringkali didasarkan pada dua sumber pokok, yaitu endogenous dalam dan exogenous luar. Sebab-sebab terjadinya perubahan sosial dari faktor internal yaitu penduduk, pertentangan atau konflik, dan penemuan baru. Sedangkan sebab-sebab terjadinya perubahan sosial dari faktor eksternal yaitu lingkungan alam, peperangan, dan pengaruh budaya lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh anggota lain. Baik, saya Flaviva Zaulia, NPM 19.205. Saya akan mempresentasikan mengenai dampak perubahan hukum dan sosial di masyarakat. Law is a tool of social engineering merupakan teori yang dikemukakan oleh Ross Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat. Dalam istilah ini, hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Teori tentang perubahan sosial dalam hubungannya dengan sektor hukum merupakan salah satu teori besar dalam ilmu hukum. Perubahan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial atau sarana merekayasa masyarakat atau social engineering. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota yang lain. Baik, perkenalkan nama saya Gina Nifa, NPM 19.230. Saya akan menjelaskan materi mengenai peran masyarakat dalam upaya penegakan perlindungan lingkungan. Masyarakat merupakan faktor yang paling penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna mendorong peningkatan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam tatanan kehidupan sekarang ini, masyarakat sering lupa akan kegunaan lingkungan hidup sebagai penopang kehidupan dalam pelestarian lingkungan. Proses peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada akhirnya akan dapat memaksa adanya tanggung jawab dari badan negara tersebut atas kegiatan yang dilakukan. Selain itu, keharusan adanya kepastian dan upaya terus-menerus untuk memasuk informasi agar dapat menghasilkan informasi yang berguna bagi pemberi informasi. Konsep masyarakat bertanggung jawab, kesempatan untuk berperan serta dalam kegiatan publik, akan memaksa orang yang bersangkutan untuk membuka cakrawala pikirannya dan mempertimbangkan kepentingan publik, sehingga orang tersebut tidak semata-mata memikirkan kepentingan sendiri, tetapi akan lebih memiliki sifat bertanggung jawab dengan mempertimbangkan kepentingan bersama. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok yang selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Salman Faizi, NPM 190000220. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan sosiologis terhadap masalah lingkungan. Melalui sosiologis, masalah lingkungan dikaji dari aspek perilaku, tindakan, dan budaya masyarakat dalam hubungan
dengan lingkungan. Sosiologi lingkungan juga dapat dipahami sebagai asas mutualisme dan asas parasitisme. Pada asas mutualisme, manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Sedangkan pada asas parasitisme, manusia dan lingkungan memiliki hubungan di mana antara keduanya menguntungkan yang satu dan merugikan yang lainnya. Masalah lingkungan hidup adalah masalah moral. Persoalan perilaku manusia bukan semata-mata persoalan teknis. Manusia memiliki khas budaya dalam berinteraksi dengan ekosistem, baik berupa pandangan-pandangan hidup, nilai-nilai, norma, dan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Terjadinya interaksi secara timbal balik antara manusia dengan lingkungannya sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan persepsi manusia itu sendiri terhadap ekosistem. Tindakan manusia dalam memperlakukan ekosistem tergantung dari bagaimana individu dan komunitas masyarakat memahami atau mempersepsikan ekosistem. Baik, materi selanjutnya akan ditunjukkan oleh kelompok lain. Baik, saya Dava Muhammad Rizky Permana dengan NPM 19.219. Di sini saya akan menerangkan lebih lanjut mengenai hubungan parasitisme dan juga hubungan mutualisme. Adapun yang pertama, hubungan parasitisme yakni hubungan antara penduduk dan lingkungan. Masalahnya adalah air sungai yang tercemar, lalu air sungai berwarna hitam dan berbau. Akibat dari hal tersebut, ikan-ikan banyak yang mati dan kepiting tidak ada lagi. Sebelumnya ada pencemaran tersebut, penduduk adalah mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan tangkap. Adapun yang kedua yakni hubungan mutualisme. Untuk hubungan ini, masyarakat belum mencapai hubungan mutualisme yang sepenuhnya. Maka dari itu, pemerintah yang terkait, dalam hal ini Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai atau yang dikenal dengan BPDAS, Jenebrang menjelaskan bahwasanya bahwa peninjauan kembali pada aturan tata ruang telah dilakukan, sebab di situ sudah ada penjelasan bagaimana penataan dan pengelolaan yang baik sterilisasi di area sekitar Sungai Jenebrang, seperti pengerukan sungai karena pendangkalan sampai pelarangan aktivitas-aktivitas yang dapat mengancam masyarakat sekitar dan lingkungan telah dilakukan. Hal itu telah dievaluasi dan dikoordinasikan dengan elemen pemerintah yang lain. Selain itu, meningkatkan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya kesatuan pengelolaan DAS atau dikenal dengan daerah aliran sungai sebagaimana upaya untuk mengendalikan hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia dan segala aktivitasnya, dengan tujuan membina kelestarian dan keserasian ekosistem, serta meningkatkan kemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan, mungkin kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para anggota yang telah memaparkan materinya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Sebelumnya kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah Sosiologi Hukum kami, yaitu Dr. Subelo Wiono, atas jasanya yang telah menjelaskan banyak materi sehingga kami dapat menjalankan tugas ini sebagaimana mestinya. Dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.